sebab itu banyak sekali pahlawan-pahlawan besar di dalam Islam, khususnya di peristiwa Ghazwatul Badar, perang Badar. Perang Badar itu ada 3, sebagaimana yang dituliskan oleh para muarrikhun, para historian, para ahli sejarah. Ada namanya Ghazwatul Badar Sughra, perang Badar kecil. Ini tidak jadi perperangan. Ada yang kedua, Ghazwatul Badar Kubra, perang Badar besar, terjadi peperangan di tahun 2 Hijriah di 17 Ramadan. Ada yang ketiga namanya Ghazwatul Badar Muahad, yaitu perang Badar Muahadu yang dijanjikan, itu pun tidak jadi peperangan. Yang terjadi Ghazwatul Badar Kubra. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki pahlawan-pahlawan yang hebat dalam perang Badar. Ada di antara mereka namanya Ukasa ibnu Hisn. Ukasa ibnu Hisn disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Sirah Nabawiyah. Beliau berperang di perang Badar. Saking hebatnya beliau berperang sampai pedangnya patah. Dan beliau ketika pedangnya patah, beliau lari menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan, "Ya Rasulullah, pedang saya patah." Nabi mengambil sebatang kayu yang ada di samping Nabi. Diambil sebatang kayu, Nabi bilang, "Kau gunakan ini berperang." Dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Nabi, tidak pakai bertanya, "Ya Rasulullah, ini kayu." Tidak. Tapi dia yakin betul kalau taat kepada Nabi pasti beruntung. Akhirnya dia ambil itu kayu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kayu berubah menjadi pedang yang sangat kuat. Sehingga disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu Katsir, kadang-kalanya dia tebas satu orang yang di belakang kena juga. Ada juga sahabat namanya Lais Al-Waqid. Ketika Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Abshir ya Abu Bakar, kabar gembira wahai Abu Bakar, di perang Badar ini Allah turunkan malaikat." Itu Jibril sudah datang dengan bara pasukan 1000 malaikat. Malaikat Jibril menggunakan imamah safra, sorban berwarna kuning, sedangkan pasukannya menggunakan sorban berwarna putih. Oleh pada itu, imamah itu bagian daripada sunnah. Nabi katakan, "Alaikum bil ama'in fa innaha tijanul arab wa simahul malaikah." Hendaklah kalian menggunakan imamah dengan syarat ada sanadnya pada guru. Dengan syarat menggunakan imamah, menjaga kehormatan imamah, menjaga kehormatan pakaiannya para nabi, menjaga kehormatan pakaiannya para malaikat. Nabi katakan imamah itu adalah pakaian kebanggaan bangsa Arab dan juga pakaiannya para malaikat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lais Al-Waqid, beliau meriwayatkan ketika berperang beliau heran. Ada kalanya pedang belum sampai di lehernya musuh atau di badannya musuh sudah mati duluan. Pedangnya belum sampai, lehernya sudah putus. Akhirnya ia kabarkan kepada Nabi, Nabi katakan itu malaikat. Jadi sebelum kau menebas musuh, malaikat sudah tebas duluan. Itu terjadi di perang Badar. Allah Ta'ala menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.